Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE, SOS, MSI, MM. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Tri Adi Rianto. Yang kami hormati moderator kita pada acara ini, Bapak Ihtisab Apandi SH. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 30 Juli 2023 kita dapat kembali bersuasapa dalam rangkaian acara seri diskusi publik bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa terlirik harapan. Semoga rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan lancar dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Junaidi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amda syakirin amdan na'imin. Amda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut
wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qawi imanana wa islamana wa ahsin intiqadatina wa niyatina wa jami'il a'malina. Allahumma hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa yassir umurana min umurid dunya wal akhirah. La muhassila wa la muyassira illa anta ya rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Junaidi yang telah memimpin doa. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ihtisab Apandi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Dapil Majalengka Subang Sumedang atau biasa orang menyebutnya SMS, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni MSI MM. Terima kasih Pak sudah hadir, luar biasa, beliau ini mempunyai gelar magister 2 sekaligus, ya kan. Sangat layak kalau beliau kita sebut sebagai legislator yang intelektual. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Dewan kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon Bapak Tri Adirianto. Terima kasih Pak sudah hadir untuk berbincang bersama masyarakat di Kabupaten Majalengka ini. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Tri Adirianto. Serta yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, selain untuk mengefisienkan waktu juga sebenarnya saya tidak tahu gitu. Baik Bapak Ibu semua, tentu telah terpampang jelas di spanduk di depan Bapak Ibu. Tema pembicaraan kita ini adalah bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Tentu tema ini sangat penting karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Negara berkembang ya pada umumnya memiliki permasalahan ekonomi seperti tingkat inflasi yang tinggi serta pertumbuhan perekonomian yang lambat. Ya kita tahu bersama sampai sekarang ini detik ini Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang. Inflasi juga diupayakan serendah mungkin sebenarnya. Diupayakan bagaimana inflasi itu lebih rendah karena kalau naik inflasi itu tinggi itu akan berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakat. Ya kan, harga bahan yang mahal, kebutuhan Bapak Ibu sangat sulit untuk didapatkan karena inflasi yang sangat tinggi. Dan kemarin juga Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga ya. Padahal kan dari beberapa artikel yang saya baca, kalau tingkat inflasi itu tinggi harusnya suku bunga diturunkan agar daya beli masyarakat tetap terjangkau. Tetapi Bank Indonesia kemarin menaikkan suku bunga melalui keputusannya. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa Pak Dewan kita ini, Pak Jeffrey merupakan anggota Komisi 11 dan Komisi 11 itu
salah satu mitra kerjanya adalah Bank Indonesia. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, MSc MM. Waktu dan tempat dipersilakan seluruhnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumul la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Pak Tri Adi Rianto, yang alhamdulillah mengisi beberapa acara bersama dengan saya sebelumnya ya. Dikarenakan Pak Kepala BI ada tugas di Jakarta penutupan karya kreatif Indonesia ya. Beserta jajarannya, para tokoh masyarakat. Di sini kami mengundang tokoh-tokoh dari beberapa tempat Pak. Jadi ada yang dari selatan, ini ada yang dari utara juga. Kebetulan tema hari ini memang cukup lumayan ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di ruangan ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, tentunya tema kita kali ini kaitan dengan diskusi ini adalah dengan inflasi. Mungkin sepertinya Bapak Ibu saya yakin sudah mengenal yang namanya inflasi ya. Jadi kalau gampangnya, kalau dulu beli rumah dengan harga sekian, mungkin sekarang harganya sudah tidak sama, bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Apalagi kalau misalnya ada isu, contoh kalau di sebelahnya ada pembangunan atau ada yang dapat penggantian, itu biasanya tiba-tiba naik Pak harganya dan menjadi mahal seperti itu. Nah ini mungkin sebagai contoh. Yang contoh mudah lainnya, dulu mungkin masih kita mengenal koin yang namanya kalau orang Sunda nyebutnya 5 perak gitu ya. Semuanya di sini mengalami kan ya. Tapi sekarang udah nggak ada apa-apanya ya. Sudah berbeda. Nah, itu mungkin gambarnya seperti itu. Jadi nilainya memang itu ada mengalami penurunan walaupun jumlah nolnya tambah banyak. Nah, tentunya kami di DPR anggota legislatif ini memang memiliki peran dalam pengendalian inflasi, yang mana ini dilakukan melalui yang namanya proses legislasi, pengawasan, dan juga pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ekonomi. Jadi DPR RI tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengendalikan inflasi. Namun DPR dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Nah, kaitkan dengan tadi saya menyebut ada peran DPR, ini ada beberapa.
Yang pertama ini adalah dalam legislasi ini seperti penyusunan dan juga pengesahan daripada undang-undang. Kebetulan yang terakhir kami bahas di Komisi 11 ini adalah terkait dengan P2SK ya, penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Jadi akibat diberlakukannya undang-undang ini ada beberapa instansi yang memiliki tugas tambahan. Sebagai contoh itu ada LPS ya. LPS ini biasanya kaitan kan dengan simpanan, lembaga penjamin simpanan, bukan simpenan ya Bapak Ibu. Kemudian biasanya kan dia di perbankan, tapi dengan adanya undang-undang ini tentu itu sekarang akan merambah kepada dunia perasuransian, walaupun tidak bisa diterapkan saat ini. Jadi saat ini tuh masih merancang rangkanya. Berapa tahun ke depan mungkin baru itu akan diberlakukan. Nah, kemudian peran lain itu adalah kaitan dengan pengawasan kebijakan pemerintah. Jadi segala sesuatu yang memang itu sudah ditentukan, itu pelaksanaan kebijakan itu memang kami mengawasi. Selain daripada itu juga kaitan dengan namanya pembahasan anggaran. Nah, anggaran ini jadi dari beberapa kementerian, tentu ketika akan diketok itu biasanya meminta persetujuan terlebih dahulu. Kebetulan selain di Komisi 11 saya pun ada di Badan Anggaran, jadi lintas kementerian itu biasanya ada pembahasan dari mana ke mana dan apakah dinilai cukup efektif atau ada yang setidaknya memang itu bisa diefisienkan. Nah, selain daripada itu juga tentunya ada peran lain yaitu diskusi dan juga pemantauan kebijakan Bank Indonesia. Nah, jadi kalau kaitan dengan penyusunan dan pengesahan undang-undang ini kami di DPR tugas untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang terkait dengan kebijakan ekonomi dan moneter. Jadi di proses legislasi ini bisa mempengaruhi yang namanya kebijakan ekonomi, yang mana kebijakan ekonomi ini akan dapat mempengaruhi yang namanya inflasi. Misalnya seperti memperkuat kerangka regulasi untuk mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang bisa menyebabkan naikkan harga barang dan juga jasa. Nah, beberapa waktu yang lalu kaitan dengan penyusunan anggaran juga itu sudah disusun ada namanya asumsi dasar untuk APBN tahun 2023. Seperti di pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3%. Kemudian untuk inflasinya sendiri itu sebesar 3,6% dan juga tingkat bunga sun 10 tahun sebesar 7,9%. Kemudian juga nilai tukar itu 14.800 per US dollarnya. Kemudian juga harga minyak mentah sebesar 90 US dollar per barrel. Kemudian juga lifting minyak sebesar 660 RPBH dan lifting gas sebesar 1.100 RBS MPH. Nah, selain itu kalau berbicara kaitan dengan pengawasan kebijakan pemerintah, jadi di DPR ini punya fungsi pengawasan terhadap kinerja yaitu kaitan dengan kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan inflasi. Jadi kami dapat memeriksa dan juga mengawasi implementasi kebijakan yang sudah disepakati untuk mengendalikan inflasi. Nah, kalau misalnya kebijakan tersebut itu tidak efektif atau ada indikasi penyelewengan, maka DPR dapat memberikan saran, kritik ataupun tindakan korektif kepada pemerintah. Nah, ini salah satu yang sudah dilakukan oleh mitra kerja kami di Bank Indonesia itu adalah ada di Bank Indonesia itu gerakan namanya GNPIP ya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Jadi kalau BI biasanya mungkin ada di benak Bapak Ibu tuh menghitung uang gitu ya, atau misalnya merumus kebijakan moneter. Ini Bank Indonesia pernah mengurus juga sampai bibit cabai ya. Jadi kemana-mana itu ya memang dilakukan yang namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Waktu itu gongnya di kalau nggak salah di Purwakarta ya. Saya menghadiri, di situ juga mengundang menteri
dan lainnya. Setelah itu ya dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan waktu itu memang saya juga memang sangat mendukung untuk langkah GNPIP yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi jelang Idul Fitri. Nah, ini menjelang hari-hari besar biasanya itu juga terjadi. Yang biasanya itu harganya sekian, tiba-tiba ketika mendekati hari raya tiba-tiba naik ya. Mungkin sering terjadi seperti itu kan. Mau hari raya itu sebenarnya bisa juga dipatok produksinya itu tetap sama. Namun kebutuhannya itu menjadi meningkat. Jadi ketika ada peningkatan kebutuhan sedangkan sumber dayanya masih tetap segitu-segitu saja, itu biasanya harganya akan mengalami kenaikan. Jadi kalau di secara idealis kategorinya mungkin kelangkaan ya. Jadi disebutnya barang langka itu menjadi mahal. Padahal ya produksi memang segitu-segitu saja, tetapi permintaan itu biasanya menjelang hari-hari besar itu mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Nah, ini kan tiap daerah biasanya juga suka berbeda-beda situasinya. Kalau misalnya banyak yang mudik ke Majalengka, tentu di Majalengka akan banyak penduduk ya pada saat itu, dan otomatis ya yang misalnya rumah yang menjadi tujuan tempat mudiknya itu kan memiliki kebutuhan lebih. Sementara mungkin produksi itu masih tetap segitu saja sehingga ya terjadi ya kenaikan daripada harga barang tersebut. Jadi produksi, konsumsi dan juga distribusi ini merupakan salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi di suatu daerah. Nah, jadi data kaitan dengan produksi, konsumsi dan distribusi ini memang harus tetap available agar memang pengendaliannya bisa dilakukan secara efektif. Begitu pula kalau misalnya distribusinya tersendat, macet. Misalnya contoh yang paling mudah bahan bakar ya, macet ini kan kalau udah bahan bakar akan mengacu kepada semuanya. Karena ya dia sangat berpengaruh kepada komponen lainnya sehingga harga-harga itu menjadi mengalami kenaikan dan biasanya ya memang signifikan kalau di bahan bakar itu ya. Nah, kemudian juga kalau kaitan dengan namanya pembahasan anggaran. Oh iya, tadi saya pernah bincang-bincang kalau kaitan dengan penyebab inflasi dengan Pak Kepala BI Cirebon yang menurut beliau katanya salah satu penyebab inflasi juga itu adalah ya rokok. Jadi Bapak Ibu perokok ini memang menyumbang inflasi katanya seperti itu. Nanti mungkin lebih jelas Pak Adi akan bicara nih. Kenapa rokok bisa menyebabkan terjadinya inflasi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kaitan dengan yang namanya pembahasan anggaran ini DPR berperan dalam membahas dan juga mengesahkan anggaran negara. Jadi pada proses ini kami bisa mempengaruhi alokasi dana untuk sektor-sektor yang mempengaruhi inflasi seperti subsidi energi atau kebijakan harga barang strategis. Jadi kami memastikan bahwasanya anggaran dialokasikan dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya juga terhadap inflasi. Nah, kemudian juga fungsi lainnya kami juga melakukan diskusi seperti yang kita lakukan saat ini dan juga pemantauan terhadap kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Yang mana Bank Indonesia ini merupakan otoritas moneter di Indonesia. Jadi kebijakan suku bunga, cadangan devisa, operasi pasar terbuka, ini semuanya dilakukan oleh Bank Indonesia dan dapat mempengaruhi yang namanya inflasi. Nah, ini kan pasar murah salah satunya ya. Waktu itu memang saya pernah mendorong supaya dilakukan di Majalengka dan alhamdulillah itu pernah dilakukan. Waktu itu gongnya di GGM ya, di Gelanggang Generasi Muda. Di situ dihadiri oleh Bupati dan juga ada Wakil Bupati dan juga Sekda ya di situ. Jadi semua UMKM itu yang berpotensi ya kita undang ya, dan mereka di situ ya menawarkan barang-barang dengan harga yang memang sangat murah. Alhamdulillah itu sudah terlaksana. Kemarin Pak Sekda udah bisik-bisik, adakan lagi katanya Pak. Seperti itu gitu.
Nah, jadi biasanya kami juga suka mengadakan yang namanya rapat dengar pendapat dengan pimpinan BI. Jadi ini tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang ambil, dan juga di situ kami juga memberikan yang namanya masukan. Jadi ini kalau di tahun 2022 yang lalu pernah juga diadakan diskusi, waktu itu memang ada kelangkaan di minyak goreng ya, yang mana ini bisa menyebabkan inflasi. Dan juga tercatat di pemberitaan per 14 September 2022 harga cabai dan bawang jadi penyebab terjadinya inflasi di Majalengka. Namun per Desember 2022 angka inflasi di Majalengka sendiri menurun 1%, yang mana ini disumbang oleh banyak hal, seperti diantaranya banyaknya produk sektor pertanian sehingga barang kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dengan harga yang terjangkau. Jadi produksi ditingkatkan, ya akhirnya semua kebutuhan terpenuhi sehingga kenaikan harga itu akhirnya bisa ditekan. Nah, adapun bagaimana mengendalikan inflasi ini memang kita juga membahas sampai ke tingkat desa ya, di mana dari gambaran tadi yang pada intinya produksi lokal ini memang harus ditingkatkan. Jadi ketika memang orang ada kebutuhan, ada permintaan dan itu semuanya bisa terpenuhi, ini juga menjaga daripada yang namanya inflasi. Namun ketika terjadi kelangkaan yang seperti yang dibicarakan tadi, itu bisa menyebabkan ya harga-harga itu menjadi naik. Nah, kemudian yang kedua ini tentunya ada juga peningkatan infrastruktur. Nah, beberapa waktu yang lalu alhamdulillah tol Cisumdawu sudah nyambung ke sini ya. Jadi Bapak Ibu yang suka jalan-jalan ke Bandung waktunya menjadi pendek gitu ya. Karena pernah saya coba dari tol Kertajati sampai tol Cileunyi itu waktunya hanya cukup 40 menit. Dari pintu tol ke pintu tol lainnya. Tidak menghitung perjalanan di luar tolnya ya. Kan kalau yang salah hitung biasanya oke, di tolnya lancar, tapi begitu keluar Bandung langsung macet setengah jam lebih gitu. Itu kan kalau misalnya salah hitung atau salah keluar pintu tol ya. Contoh weekend gitu kan, kalau pastor sudah pasti macet gitu ya, seperti itulah. Nah ini tentunya semoga juga bisa menekan juga ya, jadi ya orang menjadi tertarik dan juga mungkin bandara di kita juga bisa menjadi lebih aktif ya, yang kemarin sempat namanya mati suri gitu. Nah kemudian yang ketiga ini upaya yang bisa dilakukan ini kaitan dengan pengawasan harga dan juga distribusi. Jadi ini ketika memang ada yang tidak wajar, ini biasanya pemerintah memang harus segera bertindak ya. Yang biasanya itu dilakukan namanya operasi pasar. Nah ini juga yang saya inisiasikan waktu itu ya, termasuk bazar murah itu. Jadi ya warga bisa membeli barang di situ dengan harga yang sangat murah. Nah selain daripada itu juga ada upaya lain, itu adalah kaitan dengan pendidikan dan literasi ekonomi. Jadi kalau literasi para penduduk kaitan dengan ekonomi semakin meningkat, ya ini pun salah satu hal yang memang bisa mengendalikan yang namanya inflasi. Mungkin demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Jifir Romdoni atas pemaparannya tentang bagaimana mengendalikan inflasi di daerah. Seperti sudah dijelaskan sama beliau tadi bahwa beliau sebagai anggota legislatif mempunyai 3 fungsi, yaitu legislasi, pengawasan, dan juga anggaran. Dan seperti tadi sudah dijelaskan juga bahwa beliau tidak secara langsung berperan mengendalikan inflasi, tetapi kebijakan-kebijakan yang beliau, kebijakan-kebijakan pemerintah maksudnya yang dirapatkan bersama DPR bisa ditekan melalui keputusan-keputusan rapat agar bagaimana inflasi daerah itu bisa rendah dan daya beli masyarakat bisa terjangkau.
Kemudian juga tadi sudah dijelaskan di akhir pemaparan beliau bahwa untuk mengendalikan inflasi di desa, salah satunya adalah meningkatkan produksi lokal, kemudian peningkatan infrastruktur, pengawasan harga dan distribusi, kemudian juga pendidikan dan literasi ekonomi. Sekali lagi terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Jeffrey sekali lagi. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama paparan dari Kepala Perwakilan BI Cirebon, Pak Tri Adirianto, bagaimana mengendalikan inflasi di daerah. Tapi mohon izin sebelumnya Bapak, karena ini sudah memasuki waktu asar, mungkin dipersingkat Pak, 5 sampai 15 menit. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Jeffrey Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni SES MSIMM selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat di wilayah Majalengka, yang kami hormati Bapak moderator, serta yang kami hormati Bapak Ibu sekalian hadirin yang pada siang ini berkesempatan hadir pada di tempat ini. Pertama-tama saya mengajak diri pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim di acara di Hotel Garden ini. Yang kedua, salam serta salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terkait inflasi, barangkali tadi disampaikan oleh Bapak Jeffrey, dapat saya sedikit menambahkan lagi apa yang disampaikan Bapak Jeffrey, bahwasannya memang tadi benar yang disampaikan Bapak Jeffrey bahwa inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada suatu kurun waktu tertentu ya. Jadi sehingga dengan ketika harga barang jasa naik, tentunya misalnya uang 100.000 yang mungkin bisa membeli biasanya bisa membeli 10 item, sekarang dengan naiknya harga menjadi berkurang itemnya menjadi 5. Nah ini menjadi daya beli uang juga semakin menurun. Kemudian kalau boleh kami sampaikan bahwa inflasi itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah volatile food, yaitu inflasi yang dihitung berdasarkan terkait dengan naiknya harga bahan makanan. Yang kedua administered price, di mana harga barang jasa ini yang terutama yang telah diatur oleh pemerintah, misalnya tarif dasar listrik, kemudian BBM. Nah itu harganya karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian juga ada core inflation atau inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten dalam pergerakan inflasi. Nah ini dari 3 jenis inflasi ini tentunya yang paling berhubungan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat terutama adalah terkait dengan volatile food, karena memang itu yang mungkin lebih bisa kita kendalikan untuk kenaikan harganya. Kemudian di sini saya sampaikan ada 11 kelompok pengeluaran menurut survei biaya hidup di tahun 2018. Ini adalah inflasi jenis-jenis kelompok inflasi ya. Mungkin bisa Bapak Ibu baca. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa untuk di wilayah Ciayu Majakuning untuk perhitungan inflasi itu saat ini masih di wilayah Kota Cirebon untuk sampai dengan tahun 2023 ini. Nah tahun depan itu Kabupaten Majalengka akan menjadi kota yang menjadi dasar perhitungan inflasi di wilayah Ciayu Majakuning. Jadi di wilayah Ciayu Majakuning akan ada 2 kota kabupaten, yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Nah tentunya ini
untuk menghadapi tahun depan sebagai kota yang akan dihitung penghitungan IHK inflasi, tentunya ini perlu perhatian dan juga upaya kita bersama terutama di wilayah Majalengka untuk bagaimana bisa menurunkan inflasi. Dapat kami sampaikan bahwa inflasi sampai dengan Juni 2023 secara nasional tercatat sebesar 3,52%. Nah ini 3,52% adalah sudah masuk dari target inflasi, di mana target inflasi nasional adalah 3 plus minus 1%. Jadi maksimal 2%, minimal 2%, maksimal 4%. Nah ini saat ini sampai dengan Juni 2023 inflasi tercatat sebesar 3,52%. Nah untuk di kota Cirebon sendiri untuk inflasi sampai dengan bulan Juni tercatat 0,2% mantuman atau inflasi tahun kalender sebesar 2,43% year to date, atau secara secara tahunan tercatat sebesar inflasi adalah 4,27%. Ini sedikit di atas target target inflasi ya tadi ya 3 plus minus 1%. Jadi masih di atas 4%. Nah ini untuk yang wilayah kota Cirebon ini lebih besar inflasinya dari provinsi Jawa Barat, di mana Jawa Barat sebesar 3,88%. Jadi inflasi untuk di Jawa Barat secara provinsi 3,88%, kalau secara nasional adalah 3,52%. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tadi antara lain rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan martabak. Nah, tentunya ini dengan penyumbang inflasi sampai di April 2023 ini rokok kretek filter ini yang menjadi penyumbang terbesar ya. Nah tentunya ini karena kebutuhannya semakin meningkat ya. Mungkin kalau di sini kira-kira kalau saya nanya yang merokok pasti banyak, yang tidak merokok untuk bapak-bapak ada enggak ya sini ya? Oh ada, oh satu ada ya. Tapi kalau dibandingkan yang merokok ini hanya sekitar 0,1% Pak ini ya, tidak merokok. Nah tentunya ini mungkin pelan-pelan bisa dikurangi Pak ya, rokoknya mungkin sehari biasanya 2 bungkus, mungkin bisa sehari bisa setengah bungkus gitu mungkin paling enggak, biar lebih awet Pak ya. Nah ini kalau sampaikan di sini inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran ini ada makan, minum, dan tembakau, ini porsinya sampai 0,78%, kemudian penyediaan makan, minum, atau restoran 0,08%, nah tentu dan lain sebagainya. Nah ini dapat sampaikan faktor penahan inflasi, yaitu adanya program pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kemudian tadi disampaikan Pak Jeffrey, antara lain adalah intensifikasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Kemudian faktor pendorong inflasi ada kenaikan harga energi total, energi global, kemudian juga El Nino. Nah, El Nino ini adalah semacam kondisi cuaca ya, El Nino, di mana kondisi cuaca yang mempunyai karakteristik kering. Jadi di 2023 ini diprediksikan adalah kering, sehingga kemungkinan pertanian akan mengalami masa kekeringan. Nah tentunya ini perlu antisipasi bagaimana pertanian tetap bisa berproduksi di tengah cuaca El Nino. Kemudian juga peningkatan mobilitas masyarakat dan penyesuaian harga yang diatur pemerintah. Nah bagaimana dengan di Kabupaten Majalengka sendiri? Nah ini sejumlah komoditas volatile food di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan harga. Nah ini kalau berdasarkan perkembangan inflasi Kabupaten Majalengka, berdasarkan hasil pemantauan 11 komoditas volatile food utama pada awal bulan Juli 2023, komoditas pangan yang perlu menjadi perhatian adalah
cabai merah, bawang merah, minyak goreng, daging ayam dan bawang putih. Nah, ini bahan-bahan pangan utama yang perlu mendapat perhatian untuk terkait dengan pemantauan untuk inflasi ya. Kemudian tentunya kedepannya perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan harga yang berlanjut di tengah potensi pengaruh El Nino atau kekeringan. Nah, mungkin bisa dilihat di tabel. Kemudian berdasarkan neraca pangan Kabupaten Majalengka minggu ke-4 Juli 2023 kita mengukurnya dalam ton. Secara umum berbagai komoditas pangan strategis di wilayah Kabupaten Majalengka masih terjaga. Nah, ini kalau dilihat dari kebutuhan berdasarkan analisis data kami, berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat terhadap beberapa komoditas pangan ini dapat tercukupi dengan ketersediaan ya. Di sini bisa lihat misalnya beras di mana kebutuhannya 2.792 ton, tapi tersedia beras sebesar 8.000 ton lebih. Nah, tentunya ini dari 11 komoditas utama ini mudah-mudahan selalu bisa tersedia dengan baik selama tentunya terutama pada saat musim El Nino atau kekeringan. Nah, ini adalah perlunya antisipasi risiko El Nino di wilayah Ciayu Majakuning. Tentunya berdasarkan perakiraan curah hujan dari BMKG diperkirakan sepanjang Pulau Jawa akan mengalami curah hujan yang sangat rendah atau cenderung tidak mengalami hujan di bulan Juli sampai dengan Agustus 2023. Kemudian sehingga munculkan risiko kekeringan di berbagai wilayah produksi pertanian sehingga dapat menekan produksi panen komoditas pangan masyarakat. Nah, di sisi lain beberapa wilayah di Ciayu Majakuning sudah melakukan pemetaan daerah yang berisiko kekeringan. Nah, tentunya Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi geografis di wilayah Majalengka mungkin bisa memetakan kira-kira daerah-daerah pertanian mana yang ketika di musim kering atau musim kemarau daerah-daerah yang berpotensi terjadi kekeringan sehingga areal pertaniannya tidak terpenuhi oleh kebutuhan airnya. Nah, tentunya Bapak Ibu yang lebih paham mungkin nanti ini mungkin bisa menjadi masukan bagi terutama kalau tiap daerah itu bagi tim pengendalian inflasi daerah. Karena di masing-masing daerah kota kabupaten ada kalau kita sebut namanya TPID ya, tim pengendalian inflasi daerah. Tentunya masukan Bapak Ibu sekalian mungkin itu bisa memberikan masukan bagi TPID di Kabupaten Majalengka bagaimana untuk mengantisipasi wilayah-wilayah yang nantinya kekurangan air di masa El Nino ini. Beberapa risiko peningkatan inflasi di wilayah Ciayu Majakuning ini ada beberapa kondisi terkait antara lain peningkatan mobilitas masyarakat, kemudian bansos tidak diimbangi pasokan. Nah, ini kemudian hari libur nasional dan El Nino. Jadi ini beberapa kondisi di wilayah Ciayu Majakuning yang dapat berisiko meningkatkan inflasi. Next. Bagaimana koordinasi pengendalian inflasi perlu untuk terus diperkuat. Upaya pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan saat Hari Besar Keagamaan Nasional, namun juga pasca Hari Besar Keagamaan Nasional juga perlu dilakukan penguatan untuk mengantisipasi harga-harga yang masih tinggi serta melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Berbagai inovasi terus dilakukan oleh TPID di seluruh wilayah Indonesia untuk penguatan di sisi hulu maupun sisi hilir. Nah, ini adalah beberapa upaya-upaya menjelang Hari Besar Keagamaan, kemudian juga pasca HBKN serta mitigasi risiko cuaca, yaitu adalah optimalisasi ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kemudian juga
bagaimana rencana aksi atau langkah penguatan efektivitas stabilisasi pasokan dan harga pangan dan gerakan pasar murah. Nah ini tadi sampaikan Pak Jeffrey, antara adalah operasi pasar murah itu sebagai upaya untuk mengendalikan harga. Kemudian kalau sampai tadi bahwa tahun depan akan Kabupaten Majalengka akan menjadi salah satu kota survei inflasi, tentunya mungkin tahun depan akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan operasi pasar murah untuk bagaimana agar harga bisa selalu terkendali. Kemudian juga upaya penguatan sinergi TPIP atau TPID dan GNPIP dan berbagai inovasi yang dilakukan di seluruh kantor Bank Indonesia. Kemudian di sini dapat kami sampaikan beberapa kisah sukses terkait program GNPIP dan hilirisasi pangan yang dilakukan oleh BI Cirebon. Yang pertama adalah gambaran program unggulan GNPIP Kabupaten Cirebon, antara lain bagaimana kita penguatan mekanisme klaster secara end-to-end melalui bantuan Alsintan dan Saprotan dengan prioritasi isu dan pengembangan menuju integrated farming. Kemudian juga ada dukungan gerakan urban farming, kemudian juga adalah inisiasi kerjasama antar daerah intrawilayah dengan MOU aglomerasi Seciayu Majakuning. Kemudian ada fasilitasi kerjasama antar daerah, kemudian juga peningkatan intensitas OPM atau operasi pasar murah, kemudian pengembangan program digital farming, kemudian program greenhouse dan juga pengembangan produksi olahan. Kemudian di sini dapat Ibu lihat di slide bahwa mungkin terlalu kecil ya sehingga tidak bisa terbaca. Rekomendasi dan strategi penguatan implementasi GNPIP. Jadi kami dari Bank Indonesia mencoba memberikan rekomendasi strategi ke depannya adalah peningkatan kapasitas tim pengendali inflasi daerah di wilayah antara lain di wilayah Majalengka melalui fokus group discussion atau capacity building terkait potensi pemetaan komoditas unggulan di wilayah masing-masing untuk menjadi dasar inisiasi kerjasama antar daerah. Kemudian prioritisasi pemberian Alsintan dan Saprotan pada wilayah yang memiliki potensi yang terdampak kekeringan akibat El Nino dengan pemberian sarana perairan untuk menjaga dan mengoptimalkan siklus tanam. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas klaster binaan BI atau Pemda untuk mendorong diversifikasi produk olahan melalui capacity building. Selanjutnya dapat kami sampaikan terkait dengan arahan pengendalian inflasi daerah, yaitu di sini ada 7 item di mana pengendalian inflasi daerah ini tentunya untuk mencapai sasaran inflasi yaitu tadi 3 ± 1%. Yang pertama adalah melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kemudian memperkuat kerjasama antar daerah guna mengurangi disparitas harga. Jadi kerjasama antar daerah ini adalah bagaimana misalnya nih Kabupaten Majalengka dengan Kota Cirebon, misalnya Kota Cirebon perlu kekurangan komoditas-komoditas yang menjadi kekurangan suatu komoditas, sementara Majalengka mempunyai kelebihan atas komoditas yang dibutuhkan oleh Kota Cirebon. Nah, ini bisa menjadi suatu diwujudkan dalam suatu kerangka kerjasama antar daerah. Kemudian selanjutnya adalah melanjutkan operasi pasar atau bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis. Yang keempat adalah mengoptimalkan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah. Nah ini kalau beberapa waktu lalu ada kebijakan bahwa APBD dapat digunakan untuk mendukung dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Mudah-mudahan di Kabupaten Majalengka ini program ini sudah dilakukan ya. Kemudian yang kelima, memperkuat sarana dan prasarana penyimpan
penyimpanan ataupun pengolahan hasil pertanian untuk menjaga ketersediaan antar waktu dan wilayah. Nah ini tentunya kalau nggak salah di Majalengka ada pertanian bawang ya, di situ perlu adanya semacam tempat untuk pasca panen, ada tempat semacam menyimpan dan juga apa istilahnya? Pengeringan. Nah, ya betul, pengeringan, penyimpanan, pengeringan. Nah, itu yang kemarin berdasarkan fokus grup discussion di kantor kami memang ada kebutuhan untuk itu. Tentunya ini kalau misalnya tentunya ini perlu sinergi antara pemerintah daerah juga dan juga mungkin apa yang bisa kami bantu dari sisi Bank Indonesia. Tentunya ini akan kedepannya untuk menghadapi terutama di tahun 2024 mungkin nanti bisa paling enggak bisa mengantisipasi, bisa mendirikan harga bawang. Kemudian mengupayakan peningkatan produksi pangan terutama di daerah non sentra melalui program tanam pekarangan, urban farming dan lain-lain. Nah ini terkait program tanam pekarangan, tentunya ini bagaimana di pekarangan masing-masing Bapak sekalian mungkin bisa mulai banyak menanam mungkin cabai sehingga kebutuhan cabai mungkin bisa disupport dari pekarangan sendiri. Kemudian memperkuat pengawasan melalui sidak pasar dan sinergi dengan Satgas Pangan. Ini untuk mengatasi adanya penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Nah ini strategi 4K, TPID dan program unggulan GNPIB 2023 Jawa Maja Kuning. Jadi kalau berbicara inflasi tentunya tidak lepas dari ini 4K. Yang K pertama adalah keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Keterjangkauan harga mungkin bisa dilakukan dengan operasi pasar murah dan sidak harga, kemudian ketersediaan pasokan melalui penguatan ketahanan pangan, antara lain pemberdayaan kelompok wanita tani, kemudian pemberdayaan pertanian organik yang terintegrasi dengan pengolahan sampah, kemudian pengembangan klaster ketahanan pangan, skala rumah tangga dan kelompok tani, kemudian penguatan cadangan pasokan pangan secara berkelanjutan oleh Bulog untuk stabilitas harga. Kemudian kelancaran distribusi ini terkait dengan lebih mungkin sangat terkait dengan juga infrastruktur ya, terkait jalan-jalan. Kemudian antara lain penguatan database pangan, penguatan KAD dalam rangka terutama KAD yang interprovinsi ya, sehingga fokus pemenuhan divisi surplus neraca pangan antar daerah dapat semakin bisa terkendali. Kemudian juga komunikasi efektif antara lain adalah koordinasi lembaga melalui rakortek TPID bulanan, kemudian pelaksanaan high level meeting TPID dan HLE GNPIB Cirebon, kemudian ada juga capacity building untuk TPID level teknis dan HLM, kemudian pengendalian ekspektasi baik untuk belanja bijak dan podcast. Jadi komunikasi ini bagaimana terkait dengan belanja bijak ini untuk menghimbau kepada masyarakat bahwa belanja itu sesuai dengan kebutuhan ya, bukan keinginan, untuk mengantisipasi juga kenaikan harga. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kami dari Bank Indonesia. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan ada bisa memberikan manfaat, memberikan suatu insight atau semacam ide-ide bagi Bapak Ibu sekalian mungkin terkait mengenai inflasi, dan juga mungkin dari level Bapak Ibu untuk rumah tangga mungkin bisa memahami bagaimana upaya-upaya apa yang bisa dilakukan di level rumah tangga itu seperti apa, dan juga sampai dengan upaya-upaya yang dilakukan pengendalian inflasi di wilayah kabupaten. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Deputi Kepala Perwakilan B Cirebon. Menarik apa yang dipaparkan oleh beliau tentang inflasi, yang pada intinya inflasi itu merupakan tingkat harga umum yang mengalami suatu kenaikan. Tadi juga sangat menarik, beliau mengatakan bahwa rokok menjadi penyumbang inflasi terbesar. Ya. Mungkin Bapak Ibu semua
dari paparan yang disampaikan perwakilan BI tadi, ada yang mau bertanya, saya kasih 2-3 pertanyaan, saya jawab. Satu orang sudah mengajukan tangan dari 2 orang. Satu lagi. Dua dulu mungkin, Pak ya. Dua penanya dulu. Boleh Pak? Yang Ibu dulu. Disebutkan namanya Bu. Perkenalkan, nama saya Rani Hernawati dari Cikesik. Yang terhormat Bapak Haji Jepri Romdoni, yang terhormat Bapak Kepala Deputi Perwakilan dari Cirebon. Mungkin enggak langsung saja, kalau melihat dari paparan Bapak tadi, mungkin saya sebagai mama gitu ya, terlalu tinggi gitu ya bahasanya gitu, jadi kadang tidak nyampe Pak. Tapi dari paparan itu semua saya bisa menyimpulkan, atau saya itu ingin bertanya, penanggulangan yang dilakukan oleh Bank BI itu sudah berjalan dengan maksimal atau memang akan berjalan gitu, karena setiap hari raya Lebaran, ya karena saya mama gitu ya, nanya ini masalah mama, karena setiap hari Lebaran itu kan kita berulang, tapi penanggulangan yang dilakukan itu sudah maksimal atau belum? Karena harga-harga itu kan tetap sama gitu ya, menjelang hari raya itu akan naik. Sementara di sini kan penanggulangan itu dilakukan. Itu akan dilakukan atau memang sudah berlangsung. Tapi kenyataannya kan di lapangan bahwa harga itu tetap sama, akan naik. Bahkan sekarang harga daging, isunya gitu ya, isunya bahwa impor gitu kan, sementara harga daging kita kan udah melewati Lebaran itu udah lama ya, tapi harga daging itu tidak turun gitu, aneh sekali gitu ya. Ataukah kalau saya pikir kan kemarin ada kebakaran kandang ya, apa itu gitu gara-gara kandang ya, kandangnya kebakaran gitu kan, saya itu kepikiran ke sana itu tapi kan pemerintah itu kan pastinya punya metode-metode yang jitu gitu, bagaimana caranya kita itu jangan sampai masyarakat itu terbebani dengan harga-harga yang tidak pernah turun gitu. Terus untuk harga beras, sampai saat ini saya mau tanya nih sama bapak-bapak gitu ya, sebagai pencari nafkah gitu ya, yang intinya gimana ibu-ibu suka pada ngeluh enggak dengan harga beras? Oh. Betul nih Pak ya, kebetulan ada dari perwakilan dari Bapak ya Bank BI, jadi beliau bisa mengetahui bahwa emang keluhan masyarakat itu benar gitu kan. Jadi gemuk mahal tuh Pak katanya. Nah jadi dan untuk beberapa metode tadi ya, yang untuk penanaman, untuk cabai katanya di depan rumah, itu sudah masuk ke desa-desa gitu kan, sebagai saya ibu rumah tangga gitu ya, diberikan support melalui desa atau bagaimana metodenya gitu kan. Karena sampai hari ini maaf, saya tidak pernah menerima instruksi atau apa ya, sebagai itu Pak itu sepeda lagi Pak gitu. Jadi tolong ya Pak ya, karena memang Bapak sebagai apalagi di kementerian gitu ya yang membidangi ini, masyarakat sangat-sangat benar terbebani dengan harga-harga yang tidak pernah turun lagi gitu kan Pak ya. Kalau memang sudah ada metode-metode ini, tolong dimaksimalkan. Kami yang di bawah ini tentunya Bu, izin langsung ke substansi pertanyaannya apa tadi? Yang pertama tentang penanggulangan yang dilakukan BI. Ya. Yang kedua mungkin ada lagi Bu? Iya, sudah itu aja siap, sih. Makasih. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan buat ibunya? Selanjutnya buat Bapak yang depan yang ingin bertanya. Mbah Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Pak Haji Jepri Romdoni selaku anggota Dewan DPR RI sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra dan calon yang akan mencalonkan kembali. Selamat Pak Ketua. Yang saya hormati Deputi Perwakilan Bank Indonesia Cirebon beserta jajarannya. Yang saya hormati dan banggakan peserta tamu undangan yang bersama-sama pada sore hari ini. Tadi saya mencermati apa yang disampaikan oleh dua narasumber. Pertama dari Pak Haji Jepri selaku wakil rakyat, yang kedua dari Deputi Bank Indonesia Perwakilan Cirebon. Dengan mengambil tema mengendalikan inflasi di daerah. Yang menjadi pertanyaan saya, awal daripada yang disampaikan tadi dari dua narasumber itu adalah bahwa inflasi di Indonesia naik. Aneh dan ajaib, pemerintah malah menaikkan suku bunga. Apa yang terjadi terhadap masyarakat, baik itu nilai daya beli maupun hal yang lain terhadap kecenderungan pembelian barang dan jasa. Lalu apa regulasi yang salah dan kenapa harus baru dibicarakan diambil dalam rangka pengawasan dari wakil rakyat itu sendiri, baru dibicarakan terkait masalah antisipasi daripada inflasi terjadi. Padahal kalau kami melihat, kami orang kampung, inflasi selalu terjadi dari tahun ke tahun dalam pemerintahan Pak Jokowi. Lalu apa yang harus dilakukan? Rakyat itu hanya penerima dampak dan penerima manfaat. Sebetulnya yang pinter-pinter itu bapak-bapak, baik dari eksekutif maupun dari legislatif, dalam hal ini wakil rakyat dengan pemerintah, dengan beserta para kementeriannya. Jadi satu hal yang kaget, aneh kalau inflasi naik, suku bunga pemerintah menaikkan, otomatis kecenderungan pembelian barang dan jasa itu akan terjadi dan itu akan berdampak menderitanya masyarakat terhadap daya beli itu sendiri. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kan menurun Pak suku bunganya. Izin Pak, tadi namanya siapa? Namanya siapa tadi? Kang Sumpena. Bisa kita kasih tepuk tangan untuk Kang Sumpena. Ini total ada 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan yang sangat kritis mungkin menurut saya ini. Yang pertama ini pertanyaan sekaligus curhatan dari emak-emak yang ada di sini Pak. Tentang efektivitas penanggulangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, penanggulangan mengenai inflasi di daerah, bukti konkret mungkin yang dibutuhkan sama emak-emak yang ada di sini. Yang kedua tentang kebijakan Bank Indonesia Pak menaikkan suku bunga. Mungkin bisa langsung dijawab Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Menanggapi pertanyaan pertama dari Ibu Rani tadi, bagaimana upaya BI dalam penanganan inflasi sejauh ini, apakah berjalan dengan baik atau tidak? Tentunya kami dari Bank Indonesia dalam rangka penanggulangan inflasi tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Kalau di pusat itu adanya TPIP, Tim Pengendalian Inflasi Pusat, dan kalau di daerah ada yang namanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Nah, untuk kami di Cirebon tentunya dalam rangka pengendalian inflasi ini kita berkoordinasi, bersinergi dengan TPID. TPID ini disusun biasanya mungkin kalau di daerah ada semacam perda yang isinya antara lain adalah untuk kalau nggak salah ini untuk pembinanya ada bupati atau wali kota, kemudian ketua pelaksana harian adalah Pak Sekdanya, dan di situ nanti baru BI dan juga instansi-instansi lain juga akan ada dalam TPID ini. Nah, ini dalam rangka pengendalian inflasi ini tentunya kami berkoordinasi dengan TPI di dalam wadah TPID ini akan melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah dalam rangka
mengendalikan harga-harga terutama yang bergejolak di masyarakat. Seperti yang disampaikan Pak Jeffrey tadi bahwa misalnya nih kalau disampaikan tadi harga-harga terutama di menjelang hari raya keagamaan, kita beberapa kali melakukan upaya antara adalah operasi pasar murah. Nah ini dalam rangka agar harga-harga itu bisa paling enggak bisa terkendali. Mungkin memang tidak dipungkiri harga-harga pasti akan naik, namun demikian bagaimana mengantisipasi harga itu tidak terlalu berfluktuasi, nah, tidak terlalu berfluktuasi, namun kenaikan masih dalam rangka masih terkendali. Nah ini upaya-upaya yang kita lakukan di dalam rangka pengendalian harga. Nah apakah itu efektif atau enggak? Tentunya kalau di wilayah Ciayu Majakuning ini tentunya kita melihat karena saat ini untuk wilayah pengukuran inflasi ada di Kota Cirebon, tentunya kami lebih banyak melakukan pengendalian harga ini di wilayah Kota Cirebon. Nah kalau berdasarkan bagaimana pengendaliannya, tentunya kami akan melihat harga-harga apa saja yang naiknya mungkin dinilai terlalu fluktuatif. Nah ini menjadi upaya kami dalam rangka pengendalian harga di wilayah, terutama di wilayah Kota Cirebon, agar harga tersebut tidak terlalu fluktuatif. Nah kalau dibilang efektif tentunya memang tidak dapat mengkiri, tentu harga akan naik, namun demikian dalam batas terkendali. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kemudian tadi sampaikan terkait kenapa pertanyaan kedua inflasi naik, kenapa peningkatan suku bunga juga naik. Sebenarnya gini, peningkatan suku bunga ini juga untuk mengantisipasi agar inflasi itu tidak terlalu naik lagi. Mungkin dapat kami luruskan bahwa jadi untuk mengantisipasi inflasi terus naik, kita makanya meningkatkan suku bunga. Dalam artian ketika peningkatan suku bunga, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank, ya enggak Bu? Daripada minjem uangnya ke bank, betul enggak? Ya, itu harapannya seperti itu. Jadi pengusaha itu, rakyat itu tidak mampu untuk melaksanakan itu. Nah, pengusaha konglomerat yang bisa menyimpan itu, ya, sehingga meringankan menghasilkan tanpa dipakai pun uang itu dapat bunganya besar. Rakyat itu tidak tersentuh dengan uang itu. Jadi gini, secara logika ketika suku bunga naik, uang masyarakat, ya mungkin di luar sepengetahuan kita ya, masyarakat itu cenderung akan menyimpan uangnya di bank karena dengan suku bunga yang tinggi tentunya harapannya mereka juga dapat katakanlah istilahnya bunga yang lebih tinggi daripada kita meminjam uang ke bank. Tentunya bunga yang tinggi tentunya membebani masyarakat, jadi mereka lebih cenderung untuk menyimpan uang di bank, sehingga dengan demikian uang yang beredar di masyarakat akan berkurang dan masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsinya. Nah dengan demikian ketika masyarakat mengurangi konsumsinya, harga cenderung akan tidak naik karena masyarakat akan mengurangi konsumsinya karena mereka lebih milih menyimpan uangnya di bank daripada untuk mengeluarkan membeli yang berlebihan, seperti itu. Secara logika seperti itu, mudah-mudahan bisa diterima penjelasan, bisa dicerna dari Mbak Afi. Ada tambahan barangkali. Nah. Ya Pak, ini makin sore malah makin menarik. Boleh ya Pak Jeffrey, saya sedikit menambahkan Bapak Ibu. Kebetulan perkenalkan saya Afi dari Humas Bank Indonesia. Mungkin ada satu dulu yang mau saya koreksi, mohon izin ya Pak Moderator, bahwa kenaikan suku bunga BI rate 7 days report itu terjadi terakhir tuh bulan Januari 2023. Jadi berdasarkan hasil RDG kami, sebenarnya kami belum menaikkan nih Pak, dari bulan Januari sampai sekarang tuh udah hampir 6 bulan gitu ya. 6-7 bulan. Itu sebenarnya salah satu komitmen kami untuk melakukan pengendalian inflasi gitu. Tapi saya mau sharing sedikit Bapak Ibu. Kita selalu menggunakan kalimat mengendalikan inflasi. Kenapa sih? Jadi yang inflasi itu
kita kendalikan, bukan kita hilangkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita tuh juga membutuhkan inflasi. Kenaikan harga itu juga penting Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, kalau misal Bapak Ibu kondisinya sebagai pedagang ya, mau nggak dari tahun 2010 jualan ayam aja ya, harganya tuh tetap 30.000. Sekarang sekarang kan kita lagi di posisi 30, anggaplah ya 15.000. Tahun ini jualan 15.000, tahun depan harganya 15.000 terus. Terus kalau gitu kapan untungnya? Sedangkan ketika harga itu naik itu juga akan menghitung atau menjadikan pendapatan negara kita naik gitu. Jadi inflasi itu tidak sepenuhnya buruk gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi seperti itu. Nah makanya tadi itu mudah-mudahan menjawab ya Bapak itu, bahwa juga inflasi itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Ada pada satu waktu kita memang membutuhkan bahwa harga itu butuh naik, khususnya untuk pendapatan dari negara. Pendapatan negara kita juga jadi negara, mudah-mudahan kita bisa terus menjaga sehingga kita jadi negara maju. Seperti itu, amin. Lalu mungkin yang terkait dengan harga di saat Lebaran gitu ya Bapak Ibu. Jadi sedikit sharing bahwa inflasi itu ada dua penyebabnya. Terkadang memang dari supply-nya yang memang kurang gitu ya. Jadi dari barangnya nggak ada nih di pasar, jadinya kan langka, akhirnya harga naik. Tapi ada juga kadang-kadang inflasi itu naik karena memang permintaannya naik. Nah kalau misalnya bulan-bulan Lebaran itu memang biasanya cenderung inflasi itu naik karena permintaannya naik. Nah permintaan naik itu kan sebenarnya datang dari kita juga ya. Jadi kadang-kadang kita mengharuskan, oh kalau misalnya nggak makan rendang nggak Lebaran nih. Oh kalau misalnya nggak bikin opor ayam nggak Lebaran nih. Sehingga kita sendiri tanpa sadar sudah menyumbang tuh ikut inflasi. Jadi kita kayak, oh yaudah nggak apa-apa lah kan ada THR, karena uangnya agak lebih banyak, kita agak nggak apa-apa nih keluar duit dikit. Ya, akhirnya kita turut menyumbang tuh inflasi. Nah sebenarnya apa sih yang Bapak Ibu bisa lakukan? Mungkin juga salah satunya adalah berbelanja dengan bijak gitu. Jadi terkadang kalau memang kita nih, kalau misal ibu-ibu gitu, saya juga ya, kalau misal harganya sudah tidak begitu masuk akal, ya sudah tidak usah dipaksakan gitu. Karena ketika kita ikut memaksakan membeli di harga tinggi, itu sebenarnya juga ikut turut mendorong inflasi gitu. Jadi tapi kami semua paham ya Bapak Ibu, maksudnya ini semua tuh sebenarnya PR kita bersama gitu ya. Jadi bagaimana kita semua bisa bekerja sama, kan kita juga harus melihat gitu, misalnya kayak tadi perspektif dari pedagang ya kan, tidak bisa mungkin harganya juga harus selalu stabil gitu. Lalu kita juga dari masyarakat bagaimana kita bisa menjaga harga-harga itu bisa tetap stabil lah seperti itu. Mungkin sedikit itu aja Bapak Ibu yang bisa ditambahkan dan juga diluruskan gitu. Gak usah tepuk tangan ke Papa Bu. Mungkin gitu ya Mas Moderator ya. Siap, terima kasih. Demikian apa penjelasan dari Bank Indonesia. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk penjelasannya, luar biasa. Jadi memang inflasi itu memiliki plus minus ya, ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Tadi sudah kita jelaskan, sudah kita dengarkan penjelasan dari Bank Indonesia tentang pertanyaan Bapak Ibu semua. Sekarang mari kita dengarkan tambahan yang akan disampaikan oleh anggota DPR kita, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, MSc MM. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini saya mungkin hanya menambahkan, tadi ada beberapa pertanyaan dari dua penanya yang pada intinya mungkin ada kesamaan juga ya, dengan bahasa mengendalikan tetapi itu tetap terjadi. Nah kita perlu melihat nih, jadi kalau memang yang terjadi di dalam faktornya itu memang ada di dalam atau dalam negeri, itu memang pemerintah bisa mengambil kebijakan dari awal untuk mengendalikan hal tersebut. Tetapi yang terjadi adalah bahwasanya faktor penyumbang inflasi ini juga tidak hanya berasal dari dalam negeri. Jadi ada juga yang dari luar. Contoh yang nyata yang pernah terjadi ini adalah perang di luar yang tidak berkesudahan, yang mana itu menyebabkan supply menjadi lambat. Padahal kan pemerintah kita ini sudah menentukan angka bla 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 dengan BI, beberapa langkah terkendali. Namun ketika hal itu terjadi, ya ini kan di luar kendalinya pemerintah kita ya.
ternyata terjadi kelangkaan, ya mau tidak mau akhirnya kan naik. Nah, itu satu di situ, terutama bahan bakar ya. Kita di sini beruntung bisa survive karena ada beberapa negara di Eropa ya boleh dibilang hampir bangkrut ya. Kesulitan, lebih sulit daripada kita di sini. Itu satu. Kemudian juga ya di enggak juga ini memang ada yang mempengaruhi hal lain, itu biasanya kalau BI kaitan dengan suku bunga ini biasanya yang dilihat ini adalah yang namanya Fed ya. Yang kadangkala ya Fed ini juga di luar kontrolnya Bank Indonesia ya. Fed ini yang merupakan ya bank sentral di Amerika yang besar gitu. Jadi ketika memang Fed ini memang ada kebijakan menaikkan suku bunga, ya ini pun setidaknya akan mempengaruhi yang lainnya. Tidak hanya mungkin di Indonesia, tetapi negara-negara lain itu akan terpengaruhi. Nah ini kadang-kala kan kalau yang di dalam negeri mungkin bisa dikendalikan, tetapi kadang-kala yang sulit dikendalikan itu adalah faktor eksternal di luar pemerintahan. Dimana ketika terjadi, ya mau nggak mau kita harus mengambil langkah. Jadi ya langkah tersebut yang disebut namanya pengendalian. Jadi selama faktor tersebut di dalam, ya mungkin BI segala macamnya bisa melakukan tindakan yang preventif ya. Tetapi kalau penunjangnya ini terjadi dari luar, nah ini kadangkala ya mau nggak mau kena juga, dan akhirnya ya kita lakukan bagaimana menanggulangi ini gitu ya. Nah kurang lebih mungkin tambahannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewan, Pak Dr. Haji Jeffrey Ramdhani. Memang seperti apa yang disampaikan sama Pak Jeffrey, dampak perang akan Rusia dan Ukraina itu tidak hanya berdampak pada ekonomi pertumbuhan atau laju ekonomi global, tetapi berdampak juga sama ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu pertanyaannya, kenapa harus berdampak, ya kan? Itu kan di luar bukan Indonesia. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari pasar global ya, karena kita sudah masuk dalam dunia industri global maksudnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya banggakan serta saya cintai, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga inflasi bisa terkendali, daya beli kita bisa tercukupi sehingga kita bisa melangsungkan kehidupan sehari-hari dengan baik dan normal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.